الله صلى الله عليه وسلم على كل نية وعمل صالحة بتعليم الكتاب رسالة المعاونة لسيد عبد الله بن أبي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة على جميع تلاميذ مجلس تعليم إرشاد الإخوان وإلى حضرة جميع مشايخنا al-asam dan besar kediri mayaudan orang pacita masyadrin ternyelek Mbak Ujang Soleh banyak isti'anah madahlan Mbak Isan Mbak Khalil Mbak Barak Mbak Husain Mbak Soreh Mbak Abdul Isan Mbak Sukilar Boyong Menaskin jasa Mbak Abdurrahman Khalil Mengebari Abdurrahman Satihan Mbak Sarhain Abu Muslim Agus Muhammad Abu Subadi Agus Zawal Amin Agus Muhammad Agus Abdul Latif Muhammad Al-Syekhina Abajid Sabani bin Andun Tanjung Mereka Satwa Usulil Mafurahim Abdasaba Ilahim Laumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك معززا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين واليوم الاخره من المقربين يكسرنا وليحسنا في عليا قائما بلا زوال Ya mundi abila misal walakal hamdu walakal syukur walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa'lam dan ketahuilah annahu yutasawwaru bahwasanya digambarkan ayyajtami'a berkumpul fil amali pada setiap amal pada perbuatan al-wahidi satu perbuatan niatun niat kasiratun yang banyak. Jadi bisa digambarkan terkadang satu amal tapi niatnya banyak. Wa yakunu dan ada lil amili bagi orang yang beramal, bagi yang berbuat likulli niyatin pada setiap niat dari amal yang dia lakukan sawabun baginya pahala tamun yang sempurna. Meskipun siko amal akan tetapi kalau niatnya banyak dan niatnya memang bagus, setiap niat dari siko amal ini tadi mengandung pahala. Misaluhu contoh-contohnya minat ta'ati diantaranya niat-niat ketaatan. Ayyan wiya semisal seseorang berniat bi qiraatil Qur'an dengan membaca Al-Qur'an. Niatnya adalah munajatan lillahi ta'ala untuk bermunajat kepada Allah ta'ala. Ini niat pertamanya adalah untuk bermunajat kepada Allah dikala dia membaca Al-Quran. Wa innal qari'a karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu munajin rabbihi sedang bermunajat kepada Tuhannya. Wayanwiyah atau kepada ayanwiyah yang pertama tadi.
Wayanwiya, dan juga selain niat bermunajat ketika dia membaca Al-Quran, berniat istikhrajal ulumi untuk mengeluarkan ilmu-ilmu minal Qur'ani dari Al-Quran. Kenapa dia niatkan agar memperoleh ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran? Dia niat membaca Al-Quran, selain niat bermunajat, juga berniat agar mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya niat demikian, mi'danuha, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Wayanwiya, dan sekaligus juga dia berniat naf'al mustami'ina wassami'in, untuk memberikan manfaat kepada yang memperhatikan, wassami'in, maupun kepada yang mendengar. Jadi niatnya membaca Al-Quran tadi, yang pertama untuk bermunajat kepada Allah, yang kedua untuk mendapatkan daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Niatnya yang ketiga untuk memberikan manfaat kepada yang memperhatikan ataupun yang mendengar ketika dia membaca Al-Quran. Ila ghairi zalika, sampai pada contoh-contoh yang lain, minan niyati, daripada beberapa niat as-solihati, yang baik, al-hasanat, niat yang soleh maupun yang baik. Jadi boleh siko amal diniat kebanyak. Nah, maka setiap niat yang dia niatkan pada siko amal ini tadi mengandung pahala yang sempurna. Wa misaluhu, dan diantaranya lagi contoh-contoh niat minal muhalabahadati, daripada melakukan hal-hal yang diperbolehkan. Kalau tadi kan yang berhubungan dengan ibadah, contohnya baca Quran tadi. Nah, yang sekarang ini niat untuk melakukan hal-hal yang boleh, tapi dengan niat yang baik, sehingga niatnya ini bisa bernilai pahala. At-tanwiya, semisal dia berniat bil akli, niat makan. Makan ini tadi niatnya untuk apa? Imtisalu amri rabbik, untuk mentaati perintah Tuhan. Andai kata engkau makan, sedang makan, engkau niatkan dengan makan ini tadi agar supaya engkau diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Maka ini niat yang bagus. Sebagaimana fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, daripada perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Ma razaqnakum, yaitu makanan rezeki yang telah kami rezekikan kepada kamu. Selain niat untuk mentaati perintah Allah, niat makan ini tadi, watan wiyabihi, berniat juga dengan makan tadi, at-taqwiyah, untuk mendapatkan kekuatan ala ta'atillah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi niat pertama untuk mengikuti perintah Allah. Ya, ada perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati. Wahai orang-orang yang beriman, makan-makanlah dari makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Ini perintah Allah. Lalu niat yang kedua agar diberikan kekuatan agar supaya bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa tanwiyat tasabub, dan juga berniat makan tadi, engkau makan tadi, berniat apa? At-tasabuba, agar supaya makan ini tadi bisa menjadi sebab fistikrajis syukri minka, untuk mengungkapkan rasa syukur darimu di Rabbika, kepada Tuhan. Jadi
dengan makan tadi sebagai bentuk ungkapan syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Idz yaqulu subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ya, jadi niat makan yang pertama tadi niatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Makannya tadi yang kedua agar supaya diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Kalau seandainya lapar, timbulnya lesu. Lesu. Nah, ibadah itu lesu. Dengan niat adanya makan terus diniatkan agar supaya Allah memberikan kekuatan sehingga bersemangat di dalam beribadah. Dan juga niat makan ini tadi sebagai bentuk ungkapan syukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Fakis, maka kiaskanlah contoh-contoh ala hazainil misalaini, daripada dua contoh ini ma'adahuma, ya, kiaskanlah contoh-contoh yang lain daripada dua contoh yang telah aku sebutkan, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, minat ta'ati, daripada beberapa contoh ketaatan, wal mubahati, dan contoh-contoh amal yang diperbolehkan. Wastaksir, dan hendaknya engkau memperbanyak min salihin niyati, untuk membaguskan niat-niatmu, juhdaka, sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jadi sesuai dengan kadar kemampuanmu, engkau niat-niatkanlah semua amal yang engkau perbuat dengan niat-niat yang baik. Baik amal itu berupa amal ibadah maupun amal yang diperbolehkan. Summa anna niyata, kemudian sesungguhnya niat itu tutlaku wa yuradu biha ahadu maknayaini. Niat itu bisa dimaksudkan, ya, daripada salah satu dua makna. Niat itu bisa dimaksudkan, bisa dikehendaki daripada salah satu dua makna. Al-awalu, yang pertama, anna niyata, bahwa sesungguhnya niat, ibarat, ini adalah ibarat. Niat itu adalah ibarat anwardika, daripada maksudmu, tujuanmu, allazi hamalaka, yang mana tujuanmu ini bisa mendorong dirimu, alal azmi, untuk berkeinginan, berazam, wal amali, dan beramal, wal qauli, dan berucap. Jadi dengan adanya niat yang baik ini bisa mendorong dirimu berkeinginan, beramal, dan bercakap. Wa takunu an-niyatu, dan adanya niat bihazal i'tibari, dengan i'tibar ini, fil aksari, kebanyakan, dominannya itu khairan minal amali, lebih baik daripada amal. Jadi terkadang niat kita baik ini tadi, yang mana niat baik ini tadi bisa mendorong, mendongkrak diri kita supaya berkemauan, beramal, dan berucap dengan baik. Nah ini kadang niatnya lebih baik daripada amalnya, daripada prakteknya. In kana khairan, in kana khairan. Jadi niat itu lebih banyak, kebanyakan lebih baik daripada amal, jikalau amal yang dilakukan itu amal yang baik.
Wa syarron minhu in kana syarron. Dan niat itu kebanyakan bisa menjadi lebih buruk daripada amal perbuatan buruk in kana syarron. Jikalau memang amalnya itu buruk. Jadi tergantung niat. Niat itu kadang lebih baik daripada amal. Kita nih niat ini banyak lah, bagus. Banyak niat-niat. Tapi ketika dipraktekkan ternyata tidak sesuai dengan niat tadi. Maka kalau seandainya niat ini tadi bisa mendorong keinginan dan amal juga perkataan, maka niat ini lebih baik daripada prakteknya, daripada pengamalannya. Begitu juga kalau niat buruk. Kalau niat buruknya ini cenderung lebih banyak keburukannya, maka amalnya pun ya lebih buruk. Waqad qala alaihi salatu wasalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat orang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amal perbuatannya. Fandur, maka perhatikanlah kaifa khussa al-mu'mina bizikri. Bagaimana Rasulullah mengkhususkan orang-orang yang beriman ya dengan penyebutannya. Jadi niat orang mukmin kadang lebih bagus daripada praktek amaliyahnya. Ada keinginan kuat dari niatnya yang baik ini tadi untuk beramal. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk berkata yang baik-baik. Ketika diterapkan ternyata, ketika direalisasikan ternyata niatnya lebih baik daripada perbuatannya. Kalau niatnya tak bagus juga, niatnya buruk, misalkan ada niat nak maksiat, sudah ada perencanaan nak maksiat. Nah, terkadang niat buruknya itu lebih banyak keburukannya daripada praktek maksiatnya. Wal makna aslaniyah, adapun makna yang kedua, anna niyata, bahwa sesungguhnya niat ibaratun adalah sebuah ibarat an qasdika, daripada tujuanmu fi'la syai'in, untuk melaksanakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, wa azmuka, dan keinginanmu alaihi, terhadap sesuatu. Dengan adanya niat itu membuat engkau bertujuan untuk melakukannya. Wa hazihi niat, dan niat ini la takunu illa khairan minal amali. Dan terkadang la takunu, niatnya ini tidaklah lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau yang kedua ini lebih baik amalnya daripada niatnya. Kalau yang pertama tadi lebih baik niat daripada amalnya. Walakin la yakhlu wal insanu inda azmihi ala fi'li syai'in min ahadis salasi halat. Akan tetapi setiap manusia itu tidak akan lepas dari keinginannya untuk melakukan sesuatu min ahadis salasi halatin, daripada salah sikok dari 3 keadaan. Ketika dia hendak melakukan sesuatu ini, maka dia tidak akan terlepas dari salah satu kondisi, 3 kondisi. Al-ula, yang pertama, ayyu azima wa ya'mala. Yang pertama, dia berniat, ada kemauan dan juga ada praktek. Jadi ada kemauan plus ada perbuatan. Itu kondisi yang pertama. Wasannya itu, adapun kondisi yang kedua, ayyazama, ada kemauan, wala ya'mal ma'al putrah,
dan tidak ada amal karena tidak disertai dengan kemampuan. Alal amali untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Ada kemauan tapi prakteknya itu tidak terrealisasi karena tidak ada kemampuan. Contoh semisal nak bersedekah, ada niat ada kemauan pengen bersedekah, tapi karena tidak kasih kemampuan, urung nak melakukannya. Kalau yang pertama tadi ada kemauan plus memang ada perbuatannya, ada prakteknya. Kalau yang kedua ini kondisinya ada niat, ada kemauan, tapi ketika nak merakteknya udah kasih kemampuan. Wa hukmu hazihil hala, hukum daripada keadaan ini wallati qablaha dan keadaan sebelumnya, dalam arti kondisi yang pertama qad ata mubayyinan, terkadang menjelaskan sesuai dengan fima hadis rawiyah yang diriwayatkan an ini Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan pertama dan kedua ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanat, Allah itu menulis kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan juga keburukan-keburukan. Summa bayyana zalik, lalu kemudian Allah menjelaskan, summa bayyana zalika, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan biqaulihi, dengan ucapan beliau, faman, maka barang siapa, hamma, yang cita-citanya, bihasanatin, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanah, maka Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan. Jadi keadaan pertama dan kedua ini sama halnya, gambarannya seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahasanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu akan pasti mencatat setiap amal kebaikan maupun amal keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau seandainya seseorang itu berniat baik, akan tetapi tidak direalisasikannya dengan amal perbuatannya, baru ada niat baik tapi tidak direalisasikannya dengan amalnya dikarenakan tidak ada kemampuan, maka tetap Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Indahu hasanatun kamilatun, jadi dianggap mendapatkan satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Fa in hamma biha, dan jikalau dia bercita-cita biha, untuk berniat untuk melakukan kebaikan tadi, fa'amilah, lalu kemudian dia melakukannya, melaksanakannya, mempraktekannya, kata bahallahu indahu asyru hasanati, maka Allah akan mencatat amal, niat dan amal yang telah diterapkannya tadi itu dibalas Allah 10 kebaikan. Jadi satu amal kebaikan yang dia niatkan pas dia praktekkan, maka Allah balas menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kasiratin, bahkan juga sampai berkali-kali lipat. Kalau satu amal kebaikan dia niatkan untuk melakukannya, akan tetapi dilalah karena tidak kasih kemampuan, amal tadi urung, niat tadi urung terrealisasi, maka tetap dicatat oleh Allah satu kebaikan di sisi Allah. Tapi kalau seandainya niat bagus ini tadi dipraktekannya, diamalkannya, maka satu kebaikan tadi bernilai 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai berkali-kali lipat.
Wa in hamma, dan jikalau seseorang itu bercita-cita, berkemauan untuk bisayiatin melakukan satu keburukan, walam ya'malha, namun kemudian dia tidak melakukannya atau niat maksiat. Tapi niat tadi, niat nak melakukan maksiat ini tadi urung karena tidak kasih kemampuan untuk melakukannya. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Maka kalau seandainya urung dilakukannya, Allah catat sebagai satu kebaikan. Itu bedanya. Kalau amal bagus, kalau seandainya tidak dilakukannya, niatnya lah bagus tapi tidak dilakukannya, satu kebaikan. Nah ini amal buruk, kalau seandainya ada niat untuk melakukan maksiat, namun tidak terrealisasi, maka tetap dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Amal buruk tadi tidak terrealisasi, maka jadi satu kebaikan. Kamilatun, yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha, namun jikalau dia bercita-cita untuk melakukan perbuatan maksiat ini tadi, ada tujuan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan suatu keburukan, fa'amilaha, lalu kemudian memang dibuatnya, lalu diamalkannya perbuatan buruk ini tadi, kataballahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Itu bedanya. Kalau amal baik, seandainya tidak terrealisasi, Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Kalau seandainya amal baik ini tadi terrealisasi, ya, teramalkan, maka Allah catat jadi 10 sampai 700, bahkan sampai berkali-kali lipat. Kalau amal buruk, ada niat untuk melakukan maksiat, kok tidak terrealisasi, Allah ganti jadi satu kebaikan. Tapi kalau seandainya amal buruk atau amal maksiat ini tadi setelah diniatkan terus dipraktekkannya, terhitung satu keburukan. Tapi jangan salah persepsi. Ya, jangan salah persepsi. Bisa jadi yang si kok ini tadi apa keburukannya besar ditulis Allah, bukannya kecil. Terhitung dosa besar. Bisa jadi seperti itu. Walaupun sikok tapi terhitung dosa besar. Anjing, tertulis sikok juga maksiat enggak apa-apa lah. Gitu kan? Nah, kadang amal yang kecil ini tadi meskipun sepele, ringan, ternyata karena ketulusan hati yang ikhlas, amal yang kecil ini tadi Allah lipat gandakan pahalanya sampai berkali-kali lipat, tidak terhitung, tidak terhingga. Kadang seperti itu. Al-halatu salisa, adapun keadaan niat seseorang yang ketiga, yaitu ayyau azima, dia bersengaja ala fi'li amrin, untuk melakukan suatu perkara, satu urusan, la yastati'u fi'lahu, yang mana dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia berazam untuk melakukan satu kebaikan, padahal dia tahu dirinya ini tidak mampu untuk melakukannya. Fayasiru, lalu kemudian dia menjadi yaqul lau istata'tu amaltu, falahu niyatul man lil amili wa alaihi ma alaihi. Kalau seandainya aku mampu, maka aku amalkan. Dia berkata, kalau seandainya amal yang sudah kuniatkan ini, aku mampu untuk melakukannya, falahu niyatun, maka baginya dia mempunyai niat ma lil amili, atas apa yang dia amalkan, wa alaihi ma alaihi. Tapi kalau seandainya perbuatannya ini tadi
niatnya adalah untuk maksiat, maka baginya wa alaihi, maka wa alaihi. Jikalau falahu ini tadi baginya pahala, wa alaihi. Wa alaihi dalam arti kalau seandainya melakukan maksiat, fa alaihi maka baginya pula ma apa yang dia niatkan. Kita tetap sama-sama ada balasan. Maka baginya dosa atas yang dia lakukan. Kalau seandainya amal tadi apa diunjuk kemampuan untuk melakukan. Wa dalilu ala zalik, adapun dalil ala zalika atas keadaan niat yang ketiga ini tadi adalah qauluhu sabda Rasulullah SAW, an-nasu arba'ah. Manusia itu terbagi menjadi 4, rajulun seorang laki-laki atahullahu ilman wa malan. Seorang laki-laki yang mana Allah memberikannya ilmu dan harta. Wa huwa ya'malu fi malihi bi ilmihi. Lalu kemudian dia beramal dengan hartanya sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ada uang pertama, dia punya ilmu dan punya harta. Dalam arti dia berzakat. Seandainya dia berzakat, karena dia sudah ada ilmu zakat, dia juga sudah harta, dia amalkan zakat itu. Wa yaqulu akharun, dan berkatalah yang lainnya, lau ata Allahu mislama atahu amiltu misla amilihi. Kalau seandainya, berkatalah yang lain, orang lain berkata, lau atani, kalau seandainya Allah memberikan kepadaku mislama atahu, sebagaimana Allah memberikan kepada dia. Apa yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan kepadaku. Dalam arti, seandainya aku jinjau ilmu dan jinjau harta, aku amalkan apa yang dilakukan wong yang pertama tadi, amiltu misla amalihi, maka aku akan beramal seperti amalnya. Fahuma fil adli sawaun, maka kedua-duanya dihukumi sama. Pahalanya dihukumi sama. Jadi semisal Diki ada kemampuan untuk apa? Ada kemampuan, dia mempunyai harta dan ilmu. Dan dia mengamalkan daripada ilmunya untuk berzakat. Lalu kemudian si Hamid melihat sedikit tadi karena mengamalkan ilmunya, nah mengikuti gawe si ini tadi. Maka si Hamid pun mendapatkan pahala yang sama seperti wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Dan ada seorang laki-laki yang mana Allah berikan dia harta, wa lam yu'tihi ilman, akan tetapi Allah tidak memberikannya ilmu. Wa huwa yakhitu fi malihi, sehingga orang ini ya, karena tidak kasih ilmu tadi, ya, ada harta tapi tidak kasih ilmu, dia menyia-nyiakan hartanya. Bijahlihi, dengan sebab kebodohannya. Fayaqulu akharun, maka yang lain berkata, karena nengok gawe si Ani tadi, dia punya harta tapi tidak kasih ilmu, sehingga apa? Hartanya tadi disia-siakan. Dijingok oleh dulurnya atau kawan. Lau atani Allahu mislama atahu amiltu misla amalihi wa huma fil wizri sawaun. Jadi hitungannya sama juga. Kalau seandainya Allah juga ngenjuk aku seperti apa yang Allah unjuk ke dia, maka aku akan mengamalkan sama seperti dia. Jadi kalau seandainya dia nanda ngamalkan ilmunya, dia nyanyiakan hartanya juga, karena tidak kasih ilmunya, maka bahuma fil wizri sawaun. Maka dosa yang didapatnya juga sama. Berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Kalau kasus yang pertama dia diunjuk ilmu, diunjuk harta.
Jadi hartonya dia infakkan ke jalan Allah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kok dituruti oleh orang yang lain, ya. Andai kata nih, aku mempunyai ilmu dan harta yang sama seperti dia, maka aku pun akan melakukan hal yang sama seperti dia. Nah, maka yang mengikutinya atau yang yang ngikuti uang yang pertama ini tadi dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pelakunya. Nah itu juga yang kedua, kalau seandainya dia punya harta tapi tidak kasih ilmu sehingga harta kekayaan ini tadi disia-siakannya. Dan kalau seandainya ada yang menirunya, kalau semisal aku yang diunjuk harta, maka aku akan melakukan hal yang sama seperti dia. Maka dosanya pun terhitung sama. Jadi semisal dia diunjuk harta diunjuk jabatan yang tadi digunakannya untuk korupsi. Nah, semisal kita nih tadi jingok dia bahwasanya, "Oi, kalau seandainya profesi aku sama cak dia, aku juga nak bakal korupsi." Nah, maka dosanya pun terhitung sama. Itu kalau seandainya uang punya niat tapi tidak kasih kemampuan untuk melakukannya. Entah itu melakukan amal yang soleh ataupun melakukan amal yang buruk. Baru ada niat baik tapi tidak kasih kemampuan. Kalau niatnya maksiat berarti dosa yang dia dapat. Kalau seandainya niatnya bagus maka pahala yang dia dapat meskipun prakteknya belum terrealisasi kan. Amalnya belum terrealisasi. Itu keadaan kondisi wong yang punya niat yang ketiga. Kalau niat yang pertama dia ada kemauan dan juga ada kemampuan untuk beramal. Yang kedua dia ada kemauan baik tapi tidak kasih kemampuan untuk beramal. Kalau yang ketiga nih tadi ada kemauan tapi juga tidak kasih kemampuan untuk ngamalkannya, baik itu amal buruk maupun amal soleh. Baru angen-angen istilahnya, baru angen-angen baik. Tetap tercatat. Kalau dia baik, ya maka dapat pahala. Kalau niatnya buruk, ya maka dapat faslun wa alaika ya akhi bimuraqabati